Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'd. Kepada Daya Bapak Haji Mahfud dan pengurus yang Allah muliakan, para ketua lingkungan, para pemuda, jamaah salat subuh yang Allah cintai. Pagi ini kita akan bahas tentang adabu fil masjid, yaitu adab di dalam masjid atau adab terkait dengan masjid. Ada dua suku kata. Pertama adab, yang kedua masjid. Adab kalau bahasa orang Jepang itu etika. Nah, di dalam akhlak, al-adabu thalatha anwa'. Adab itu bisa dibagi menjadi tiga, atau etika Islam itu dibagi menjadi tiga. Pertama, adabul awal, adab yang kelas ekonomi, kelas awal, kelas pertama. Contoh, anak-anak ketika mau sekolah cium tangan ibu bapak, ya, minta izin. Walaupun kalau nggak izin nggak dosa, ada bagus baru melihat. Tapi tuntutan Islam, etikanya, adabnya, izin dulu. Termasuk misalnya Haji Mahfud nih sudah usianya bukan anak-anak ya, tapi kan statusnya tetap anak. Haji Mahfud masih ada ibu bapaknya? Ibu bapak masih ada? Bapak nggak ada. Bapak nggak ada. Ibu masih ya? Ibu masih. Haji Mahfud dapat tugas dari Pak Lurah ke Ciawi misalnya. Ada workshop seminggu. Etikanya, adabnya sama emaknya Pak Haji Mahfud izin dulu, begitu maksudnya. Walaupun udah bukan anak-anak lagi, ya. Dan andai pun tidak izin tidak dosa juga. Tapi etikanya seorang anak, siapapun kita, terhadap ibu bapak minta izin. Kalau kita minta izin sama emak, itu doanya merutuk. Kalau kata orang Ciputat, merutuk itu apa ya? Ya kalau pasir diawur-awurin gitu, merutuk namanya. Ya lu, mudah-mudahan lu berkah, selamat, doanya banyak banget. Ya. Dan itu mahal. Kan doanya emak itu luar biasa. Ya. Seperti doanya Nabi kepada hamba umatnya. Contoh lagi, istri mau kondangan, ya. Lakinya sih nggak ada, dari rumah nggak ada lakinya. Tapi etikanya, walaupun mau kondangan, seorang istri WA lah sama lakinya. Bang, semua kondangan di Dongkal, kira-kira begitu. Lakinya lagi tahu kemana dah, nggak ada di rumah. Enggak izin pun sebenarnya enggak dosa-dosa juga lah orang ke Dongkal, lagi juga bareng yang lainnya teman-temannya. Tapi etika Islam menganjurkan izin. Ya, hikmahnya apa? Ya kalau ada apa-apa enggak diomelin sama lakinya. Lah umpama kata bininya enggak izin walaupun ke Dongkal, naik motornya nabrak tiang listrik, palanya jontor, pulang, lakinya pulang lagi. Lu ngapa pala lu?
yang listrik bang. Emang apa? Kondangan. Lu kondangan sama siapa? Tuh emak-emak teman-teman yang lain. Lu kagak izin? Ya itu dia, saya kagak izin. Lah diomelin bisa. Pantesan lu kenal listrik katanya. Jontor, lu kagak izin kali sama gua? Iya kali bang, maaf ya. Kira-kira begitu. Ya. Bahkan sekalipun seorang istri hanya mau sholat puasa sunnah itu izin. Senin Kamis ini terus sampai bini di rumah ya. Besok Senin istri mau puasa. Ya. Etikanya itu izin dulu. Mengapa? Karena ada hadis yang menyebutkan apabila seorang laki-laki di luar rumah sengaja atau enggak sengaja lihat perempuan, kalau ngeliat perempuan kira-kira sengaja apa enggak sengaja ya? Ya kadang sengaja, kadang kagak sengaja gitu ya. Lah kalau diangkut mah kagak sengaja, emang ngampruknya pas dia. Tapi kalau sengaja mau ada orang lewat, kita negla-neglain, itu sengaja namanya. Nah kalau si laki-laki itu tertarik, lalu mohon maaf ada keinginan bercampur, kata Nabi, udah gak usah nerusin lihat wanita lain, pulang kata Nabi, balik ke bininya, temuin bini ente, campuri bini ente, sama baik kata Nabi. Yang ada pada dia juga ada pada istri ente. Ya soal ibarat masakan marah sama ada beda-beda, kadang-kadang ya ada rada pedas ya apa saja. Yang mana itu? Ente gitu ya. Jujur pengalaman dia mah. Pengalaman dia. Jadi jamaah yang saya muliakan, ini etika kelas awal, kelas ekonomi deh kira-kira gitu. Lah kalau kelas ini aja kagak dikerjain, ya kata orang Sunda kabina-bina. Katanya orang Islam, ini adab Islam namanya. Ya. Yang kedua, ada namanya middle class. Middle class itu bahasa yang sarapannya roti sama mentega ya. Kalau kita kan sarapannya nasi uduk. Middle class itu adalah ada busani, adab atau etika Islam kelas pertengahan. Contoh, mohon maaf, ada yang pegawai negeri nggak di sini? Pegawai negeri ada nggak? Oh luar negeri semua ya, luar negeri semua. Ustaz Abdul kerja pusat di mana? Kerjanya di mana? Oh nggak punya kantor. Bagus juga, saya tahu udah kantornya di mana-mana. Ada baik di kantor. Bapak Mahfud lagi baik nih orang. Udahlah jadi tumbal ya Pak Haji ya. Tapi kan kebaikan lah nggak apa-apa. Pak Mahfud alhamdulillah umpama ya. Sebulan dari kelurahan dapat gaji 5 juta umpama ya. Setiap bulan selalu dikasih sama istri beliau. Istri beliau juga udah paham banget ya, menggajinya 5 juta gitu. Nah tapi karena prestasinya dan sebagainya, senioritasnya, beliau dinaikin tunjangannya, dipromosiin, dinaikin. Jadi gajinya jadi 8 juta. Alhamdulillah. Ini kan lagi ngomong contoh gitu ya. Lah bener ya alhamdulillah. Lah kagak bener juga. Lah ilok emang salah apa? Lah contoh doang. Lah begitu dapat 8 juta. Tetap aja struknya yang dikasih sama istri beliau yang 5 juta doang. Mohon maaf Pak Haji, ini kurang beretika namanya. Kurang beradab. RT Panjul ya? Ah tuh, lempengan banget ini. Bininya emang orang lugu, ya kagak nanya-nanya. Dialog bini mau teradahan nanya-nanya kayak gitu, ya sudah simpen baik. Mohon maaf, walaupun nggak wajib. Lelaki mau terserah mau ngasih nafkah, yang penting secara keumuman wajar lah. Itu sudah cukup. Nggak harus wajib kudu ngasih semuanya, enggak. Tapi walaupun kagak wajib, adabnya, etikanya ya disampaikan ke bini, alhamdulillah abang dapat tunjangan 3 juta, di 8 juta dah. Kira-kira pertanyaannya, ada nggak orang lanang begitu di Sujul Pak? RT Panjul ya? RT Panjul. Orang gelap ya?
Itu ada teh panjul. Jadi coba yang saya muliakan, ini namanya adab. Ya. Yang ketiga, ini namanya adab kelas antep. Nah, kalau orang Jepang bilang kelas antep. Antep itu apa artinya ya? Ya berat. Maksudnya kelas antep jarang yang bisa ngerjain. 1001 dah. Pokoknya yang bisa ngerjain top marko top, luar biasa. Ini orang pilihan. Ya. Contoh, ada seorang ulama besar yang hidup tahun 237 Hijriah. Namanya Syekh Hatim. Tapi dikenal beliau dengan julukan Al-Asom, Hatim Al-Asom. Saya nyangkanya Al-Asom itu nama beliau atau nama gelarnya lah ya. Ternyata bukan. Al-Asom itu artinya tuli. Tuli, kalau bahasa kampungnya membolot ya. Kenapa beliau digelari? Padahal beliau ulama besar luar biasa. Kok sebagai Al-Asom? Ada asbabun nuzulnya, ada sebab akibatnya. Jadi gini ceritanya. Beliau selalu di rumahnya ramai oleh orang-orang yang datang untuk konsultasi. Ya. Ada yang pengen dapat jodoh, ada yang pengen dapat untung dalam dagangan, ada yang datang pengen kawin lagi, ya bagaimana supaya bininya aman. Oh, pokoknya macam-macam lah. Suatu hari datang seorang perempuan, ya tentu bersama anaknya, minta konsultasi dengan Syekh Hatim. Ya beliau menerima. Nah mohon maaf, ibaratnya di sini nih, Syekh Hatimnya di saya, perempuannya di depan. Begitu lagi ngomong, si perempuan ini, mohon maaf, buang angin pak. Mana buang anginnya gede banget lagi. Kayak basalon ini, itu pamilis ya. Pamilis itu kan suaranya bleger gitu ya. Lah jangan kata sama ulama besar, namanya perempuan kan perasaannya halus. Ya kadang sama laki sendiri aja malu. Ya kecuali yang emang malunya udah hilang lain gitu ya. Tapi kalau yang normal sama perempuan malu luar biasa, apalagi sama ulama besar. Kelihatan raut mukanya, gestur tubuhnya, malunya luar biasa. Ya. Sampai nggak nyaman ya, sampai kayak ugat-ugat gitu. Aduh, gimana gitu. Nah, Syekh Hatim tahu bahwa perempuan itu sedang punya rasa malu yang luar biasa. Apa yang terjadi? Syekh Hatim ini kemudian mengatakan, ibu mau apa? Katanya. Lah ibu bilang, saya mau konsultasi. Ditanya lagi, ibu mau apa? Kiai, saya mau konsultasi. Ditanya lagi, ibu mau apa? Lah, kata si perempuan, lah dibolot ini kiai ya. Udah berulang-ulang saya konsultasi. Sampai dia nanya lagi, ibu mau apa? Oh, kata si Syekh tadi, maaf bu, kuping saya kagak kedengeran. Si perempuan yang tadi rasa malunya luar biasa, begitu tahu bahwa Syekhnya itu kagak dengar, lega banget dia. Langsung dia nggak malu lah kira-kira. Ya kan berarti kagak dengar. Lah urusan bau mah bisa jadi mungkin anaknya yang bau kan bisa. Intinya Syekh Hatim adabnya itu dahsyat. Maka tadi saya bilang yang punya adab kayak gini 1001. Lah kalau model saya, ada perempuan nanya gitu, buang angin, saya toyor palanya. Lu kurang asam, kurang gula, kurang ketumbar, kurang micin lu ya, kan begitu. Model saya mah, ya mau dia, dia toyor kepalanya. Makanya jangan makan yang macam-macam kalau mau konsultasi kan begitu. Satu tuh. Yang kedua, adab ini berat, tidak semua orang bisa kerjain. 1001. Ketika hijrah ke Madinah, kan Nabi mampir di Gua Sur, ya. Saking lelahnya dikejar-kejar kafir Quraisy, perjalanan jauh, ya, dari Jakarta Semarang.
Itu beliau saking gak kuatnya, Abu Bakar, saya mau istirahat dulu di gua. Kata Sayyidina Abu Bakar, siap ya Rasul, saya akan intai sekitar lokasi apakah ada yang tahu atau tidak. Lalu Nabi mengumpulkan kerikil-kerikil kecil. Kata Sayyidina Abu Bakar, buat apa ya Rasul? Buat tiduran saya. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasul, engkau orang paling mulia di muka bumi ini, masa sih tidur dengan kerikil-kerikil? Terus ini paha saya jadilah bantal buat engkau ya Rasulullah. Jadi bantal. Saking capeknya, saking luar biasa jauhnya, Nabi langsung tidur. Begitu lagi tidur, ada lubang ya, yang gak kelihatan. Lubang itu kemudian muncul seekor ular. Ular kalau bahasa sini mah. Ulaknya lagi lucunya ngeliatin Nabi Muhammad terus. Sayyidina Abu Bakar khawatir, ini ular jangan-jangan mau nyatek Nabi ini. Mendingan saya kecantek dah daripada Nabi. Mending saya mati dah, nggak apa-apa. Saya rela daripada mati Nabi yang kena catek ular ini. Akhirnya kaki satunya tadi kan buat bantal Nabi, yang satu kakinya kaki ujungnya dijadikan untuk mampet lubang itu, sehingga ular tadi nggak nongol. Tapi apa yang terjadi? Ya Allah, ular Arab kali ya. Lah dicatek Sayyidina Abu Bakar, diantuk. Lah tahu sendiri dong Pak, yang namanya ular ya, kan nggak butuh waktu lama, dalam hitungan detik menit kalau udah kena bisanya luar biasa. Saking menahan sakit yang teramat sangat, Sayyidina Abu Bakar nangis. Nangis. Lalu keluarlah air mata beliau. Lalu air matanya menimpa wajah Rasulullah yang mulia. Yastaiqidu Rasul, Nabi bangun. Faqala, berkata, ya Abu Bakrin limada tabki. Abu Bakar, kok kamu nangis? Ada apa? Kamu pengen gantian ya? Tidur saya di pangkuan saya. Oh bukan ya Rasul, enggak. Kamu capek ya? Enggak ya Rasul. Ya kenapa kamu nangis? Enggak, saya senang ya Rasul, karena engkau bisa tidur di pangkuanku. Lah coba bayangkan itu. Padahal dia bukan senang, emang lagi nahan sakit. Ya ada nggak murid sama guru kayak gitu aja Gus? Itu kayaknya 1001 ada ya. Ada sih di sinetron ada yang gitu model ini. Lah Nabi nerusin tidur, ya kata dia senang. Begitu tidur kan bisa Pak, kalau udah menjalar ke saraf itu bikin geget gitu, bikin. Jadi badannya Sayyidina Abu Bakar oyag gak? Geget gitu. Nabi bangun lagi dong, kayak orang bergetar. Apa kata Rasul? Abu Bakar, kenapa engkau pucat seperti ini? Gitu. Ada apa sebenarnya engkau? Saking udah gak kuat kali ya. Lalu dia bilang, ya Rasul, saya kegigit ular. Kata, wah Rasul kaget. Mana. Langsung dilihat kakinya sampai biru keping-pingan gitu ya. Langsung di ruqyah oleh Rasulullah. Mana saya ruqyah dengan bismillahirrahmanirrahim, diusap. Alhamdulillah seketika Allah izinin sembuh. Tapi Pak Jagus jangan niru. Pak Jagus sama Pak Budi jalan, Pak Budi kecatek ular. Sini saya usapin, insya Allah melepuh. Maaf aja, bercanda. Ya ini makan Nabi ya, lain. Ya maksudnya melepuh tadi bawa ke klinik gitu maksudnya. Jadi subhanallah, Rasul kemudian meruqyah. Lalu ularnya tetap nongol, ngeliatin Nabi lagi. Ditanya sama Nabi, ini juga jangan pakai akal, kakak nyambung, pakai akal mah jadi memujizat. Kata Rasulullah, kaifa haluk? Apa kabarmu ya ular? Lama ditanya kabar. Rasulullah luar biasa. Kamu kenapa sih tega menggigit sahabat terbaik saya yang rela menjadikan nyawanya jadi tumpuan? Apa dijawab si ular? Ya Rasul, saya sudah mendengar lama tentang kenabian, dan saya ini hidup di gua ini bertahun-tahun, gelap, dingin.
ketika engkau datang, saya belum tahu engkau sebelumnya, tapi ketika engkau datang, ada cahaya seperti purnama yang masuk ke gua ini terang benderang. Dan ketika sahabat mengatakan Rasul, maka saya yakin engkau adalah seorang Rasul. Jadi saya pengen lihat sinar cahayamu gitu. Tapi lantaran dimampetin nama kakinya Abu Bakar, lah saya gigit. Oh, begitu ceritanya. Jadi dua-duanya benar. Ular pengen lihat Nabi, Sayyidina Abu Bakar pengen jangan nyatek ke Nabi. Yang salah siapa? Yang salah yang korupsi. Gampang. Ini kelas antep. Satu lagi contoh adab etika kelas berat. Tidak semua orang bisa. Ada seorang pemuda yang bernama Sabit bin Zuhra, yang ternyata Sabit bin Zuhra ini adalah nanti akan menjadi bapaknya ulama besar yang bernama Abu Nu'man atau dikenal dengan Imam Hanafi tahun 80 Hijriah. Kan kalau 4 madhab itu urutan pertama Imam Hanafi dulu, baru Imam Malik tahun 90 Hijriah, baru kemudian Imam Muhammad bin Idris, lalu kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Jadi ini ulama besar. Ya pantas saja ya buah kagak jauh dari tukang buah. Ya kalau dari pohon belum tentu bagus, tapi kalau dari tukang buah pasti ya bang, emang ada orang jualan buah. Ya dan benar sih dari pohon sih benar. Maksudnya buah tidak jauh dari pohonnya. Ya namanya Imam Hanafi ulama besar, ternyata bapaknya nggak sembarangan. Jadi bapaknya namanya Sabit bin Zuhra. Ketika beliau pulang dari pesantren, kira-kira umur segini kali ya tuh bocah yang senyum-senyum baik dari tadi. Nah, ketika menyusuri sungai, beliau lapar, ada apel anyut, dipungut, apelnya ranum luar biasa, dimakan. Ya enak banget apel, orang lagi lapar, apel gede ranum. Selesai makan, lalu dia sadar bahwa ini bukan miliknya. Nah di sinilah adabnya Sabit bin Zuhra. Maka dia ngomong sama Allah, ya Allah, saya bertekad akan mencari pemilik kebun apel ini. Singkat cerita, ditelusurilah sungai, sampai ketemu dengan seorang yang sedang berada di kebun apel, dan itu satu-satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ya, Bapak pemilik kebun apel? Iya. Di sini memang saya yang punya kebun apel. Yang lain jagung, kacang dan sebagainya. Begini Pak, saya tadi nemu apel di Kali Anyut, apelnya gede, dan saya makan. Terus, ya ini kan kebun apel saya. Lalu, ya saya minta ikhlasnya Bapak hari itu. Di dalam hati si pemilik apel, dia kagum. Ini modal bocah jelupang mana udah kayak gini ya? Ada orang anak jelupang kayak gini ya? Kalau ada tolong bilangin saya itu. Yang ada kayak habis kali ya. Jadi kata bapak ini, ya Allah, ini kok ada anak udah kayak gini jujurnya gitu. Langsung kagum. Lalu sekalian diuji imannya nih pemuda. Ya orang zaman dulu tuh suka menguji calon mantu, ya menguji calon mertua, menguji calon mantu itu sering begitu. Kadang-kadang kalau dulu mah seneng sama anaknya suruh jadi imam yang zahar. Lah kalau bacanya lempeng, lulus lalu jadi mantu kayak dulu gitu. Sekarang mah ujiannya motor. Kalau yang datang motor tahun 80-an belum masuk rumah juga udah suruh pulang, udah pulang besok. Tapi kalau yang datang motor apa itu X-Men itu langsung nyari kopi sampai ke Bogor sih nyari kopinya. No, si Mion katanya cari kopi gitu. Sampai ke Bogor sampai girang bener. Jadi kata si bapak ini, nah udah semudah itu kamu mendapat ridho saya. Ya terus gimana dong Pak? Ikut ke rumah saya. Ikut. Nyampe di rumah, begini toh. Kalau kamu pengen dapat ridho saya, ada syaratnya 2. 1, kamu harus kerja dengan bapak, bantuin bapak di kebun.
2 bulan dah. Kamu saya kasih tempat rumah, tempat tinggal, kasih makan 3 kali sehari, tapi nggak dikasih gaji. Mau nggak? Nanti saya ridho. Ya udah dah, saya mau, terpaksa. Selesai 2 bulan, lalu dia bilang, Pak, udah selesai nih syaratnya. Itu dong. Belum, satu lagi. Apa syaratnya satu? Kamu umurnya berapa? 25. Oh, udah nikah belum? Belum. Kalau gitu syaratnya yang kedua, kamu harus nikah. Nikah, Pak, nikah. Dalam hati si anak muda, ya Allah, Pak, buru-buru mikirin nikah. Lah, ini baju aja cuma segini-gininya. Kamu gak usah mikirin apa-apa. Yang penting kamu siap apa tidak? Siap. Saya nikah, Pak. Kalau memang itu syarat untuk ridho. Dan kamu gak usah mikirin penghulu, kamu gak usah mikirin bayar mahar. Bapak semua nyiapin nanti. Kamu gak usah mikirin tenda. Dulu ada tenda apa kayak dulu ya? Ada kali dulu tenda ya? Ada. Gak usah mikirin gambus. Jadi semua ada Bapak. Oh baik Pak. Tapi ada tapinya. Tapi gimana Pak? Mohon maaf, anak saya ini punya 4 cacat. Waduh, 4 cacat. Iya. Pertama dia bisu, yang kedua dia budek, yang ketiga dia lumpuh, yang keempat dia buta. Hah? Nggak kurang nih Pak? Kalian baik pengkor sekalian. Nah ini dia adab ya. Iman mengalahkan hawa nafsu. Ini namanya adab kelas antep nih. Ya udahlah Pak, yang penting Bapak ridho. Udah saya siap baik dah. Baik. Tapi Bapak pengen nikahnya cepet-cepet. Udah 2 hari lagi nikah ya. Ya udah siap aja dah. Udah tinggal nikah aja, gak usah mikirin yang lain. Nah sebelum kamu nikah anak saya, kamu lihat dulu dong anak saya. Kan boleh melihat calon istri. Tuh di kamar nomor 3. Lihat so. Baik Pak. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Dijawab Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Betaria Sonata Mania Daniati melewat bagus. Tahu kan Pak Jagus Nia Daniati gelas-gelas kaca ya? Lewat. Bocah karang nggak kenal. Halus kan kita kalau dengar suara perempuan ya di radio misalnya, ya lo ini orang suaranya garing amat kayak Leginang Cisauk ya, enak amat dengarnya gitu. Itu luar biasa. Yang kedua, dia jalan kluk 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 kluk. Lah, kata si pemuda tadi, lah katanya bisu, lah dia suaranya enak bener. Lah katanya lumpuh. Lo kok dia bisa jalan? Mana buka pintu lagi krek. Begitu dibuka, Allahu Akbar, perempuan cakep. E-nya berapa? Ada S10 kali. Cakep, bunder matanya. Bahkan dia ngomong, dia nggak budek, dia nggak lumpuh. Lah si Sabit ini bukannya masuk, lah kalau saya mah masuk ya. Orang disuruh bapaknya, model saya Pak Abdul, lah masuk. Dia maksudnya masuk mau namu doang. Ini mah nggak lari. Nyamperin bapaknya tadi. Kata bapaknya, lah ngapa lu Tong? Lari ke saya, ada apa? Bapak bagaimana sih? Gimana? Lah kata bapak, anak bapak bisu. Lah emang gimana? Itu suaranya indah banget Pak. Lah kata bapak anaknya lumpuh. Lah itu jalannya lemah gemulai, kayak singa, kayak macan, apa itu namanya, ibarat kata. Lalu katanya telinganya nggak dengar. Lah itu dengar Pak. Bukan ini kali ya Pak? Enggak, anak bapak cuma di atu-atunya. Ya udah itu. Ya tapi kenapa bapak bilang katanya budak? Emang dia budak, kupingnya nggak pernah dengar yang enggak. Oh, katanya bisu, emang bisu. Maksudnya mulutnya nggak pernah ngomongin yang enggak. Emang katanya dia lumpuh. Maksudnya kakinya nggak pernah dilangkahkan ke tempat yang diharamkan. Oh begitu ya Pak. Bagaimana mau? Lah, kalau begini ceritanya. Pak Mahfud juga hayang keneh ini Pak kalau begini. Iya mau saya, Ustaz juga mau kalau begini mah. Singkat cerita, nikah. Hah? Haji Miun mana? Haji Miun mana?
Beliau udah senior banget, Ustaz itu mah kurang hidup paling dikit mah dia. Jadi singkat cerita, nikah nih. Abis nikah dipanggil Sabit, kan udah jadi mantunya. Tong Sabit sini. Nih, ini kebun apel ada kali 2 hektar mah. 2 hektar itu kan 1 hektar 10.000 ya. 10 meter persegi, berarti 20.000 meter. Di sini cuma bapak yang punya kebun apel. Nih lihat nih rumah. Di rumah nih lihat. Lengkap nih surat-suratnya, AJB-nya lengkap, sertifikat hak milik ya Pak Jamalnya. Lengkap. Ya zaman dulu maksudnya. Belum. Zaman dulu maksudnya zaman dulu, girik zaman dulu. Lengkap ini. Ya. Ini semua nih entok soang tuh lihat dulu. Ada entok zaman dulu, ada entok Arab. Ini semua kambing semua. Ini punya bapak semuanya. Bapak yakin, bapak tenang. Anak bapak dititipin sama model kayak kamu, pasti kamu amanah. Kalau begitu, ini semua nanti besok bapak mau ke kelurahan Julupang, ibaratnya begitu. Mau nemuin Pak Mahfud, mau balik nama, masya Allah. Jadi namanya diganti Sabit bin Zuhro. Tadinya namanya Haji Mi'an Ustaz Mahfud. Ini bapaknya gampangnya Haji Mi'an ya. Jadi luas. Ini berkah dari adab. Nah sekarang poin yang terakhir, bagaimana adab di dalam masjid itu? Ada 12, saya sebutkan satu persatu saja karena udah siap. 1, masuk ke masjid itu adabnya, dan itu dapat pahala kaki kanan. Biasakan. Kalau perlu, kalau salah nih mundur lagi supaya jadi biasa. Mamanya udah terlanjur kaki kiri, mundur lagi aja sambil doa, Allahumma iftah lana abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah buat kami rahmat-rahmat. Kalau buat sendiri, Allahumma iftah li. Tapi kan kita niatnya anak bini kita juga dapat. Ya Allahumma iftah lana. Kaki kanan. Seumur hidup kalau bisa kita kerjakan mulai hari ini. Karena ini sunnah juga, adab juga. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nyampe di dalam masjid, kalau bisa adabnya salat tahiyatul masjid. Usolli sunnatal tahiyatul masjidi rakaataini lillah. Tahiyat artinya penghormatan, karena ini bukan tempat sembarangan. Ya, dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, salasun amakin fil ardi muniron. Jadi kalau kita malam melihat di atas ada bintang bercahaya, makhluk langit Allah dan malaikat ada di bumi yang bercahaya. Ada 3. Pertama Ka'batul Mukarramah, Ka'bah itu bercahaya paling terang. Yang kedua al-masajid, masjid-masjid. Yang ketiga Baitul ladzi tuqra fihi Quran, rumah yang di dalamnya dibacakan itu seperti bintang bercahaya. Jadi ini bukan tempat sembarangan, makanya ada sholat penghormatan dulu 2 rakaat. Kecuali kalau subuh kita terlambat, kira-kira tinggal 2 menit lagi, 3 menit. Nah pilihannya antara sholat fajar dan tahiyat, maka sholat fajar dulu, sholat fajar saja. Sholat tahiyat nggak usah, karena nanti kalau sholat tahiyat nggak kebagian sholat fajar. Padahal sholat fajar itu lebih utama. Khairun minad dunya ma fiha. Sholat 2 rakaat qobliyah itu lebih baik pahalanya dari dunia dan seluruh isinya. Yang ketiga, ketika masuk masjid di dalam hati ada niat, nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid lillah. Saya mau iktikaf ya Allah di masjid. Jadi di dalam hati aja ngomong, nggak usah pakai bahasa Arab. Saya mau iktikaf. Kan ini duduk iktikaf. Iktikaf itu kan ada 2. Ada iktikaful kubro nanti tanggal di bulan Ramadan 10 terakhir, itu iktikaf besar. Dan iktikafnya nggak pulang-pulang, tapi ada iktikaful sugro. Kapan saja boleh iktikaf di masjid. Duduk sebentar, niatnya ibadah, itu namanya iktikaf. Jangan duduk di masjid ngelamun, bukan iktikaf, ya niatnya tadi ibadah. Yang keempat, tidak jual beli, mamnu al-bai' fil masjid. Tidak diperkenankan di masjid transaksi. Misalnya, saya duduk, nih masker saya beli di Ciseeng 1000, saya jual 1500 ya, nggak boleh di dalam masjid. Tapi kalau di luar boleh. Ya, karena di surat Al-Jumu'ah ayat 9, Fa'ida qudiyatis sholatu pangtasyiru fil ardi wabda'u min fadlillah. Kalau udah selesai sholat Jumat,
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau sudah diseru untuk sholat Jumat, tinggalkan jual beli. Itu asbabun nuzulnya. Karena sahabat-sahabat banyak yang jual beli di sekitaran masjid. Di dalam masjid jangan jual beli. Yang keempat, 5, tidak mengeluarkan 12 kata kalimatul fitnah, jangan di masjid fitnah. Yang kedua, kalimatul zur, dusta, di masjid ngomong bohong, nggak boleh. 3, kalimatul humazah, mengumpat orang di dalam masjid tidak boleh. Kemudian yang keempat, kalimatul lumazah, mencela. Yang kelima, kalimatul yashar, merendahkan orang lain. Yang keenam, kalimatul kibri, kalimat yang bernandakan bernuansa kesombongan. Kalimatul manna, kalimat yang artinya mengungkit-ungkit pemberian. Kalau bukan gua lu mah ya, lu tidur lu di empang lu, kalau bukan gua nyekolin lu, nah, misalnya gitu. Kemudian kalimatul adza, kalimat yang menyakitkan. Kemudian kalimatul ujubi, kalimat yang membanggakan diri. Kemudian kalimatul sum'ah, kalimat yang ingin diperdengarkan kebaikannya kepada orang lain, itu tidak diperkenankan. Yang ke-11, kalimatul rofas, kalimat yang bernuansa seksualitas. Malam bis kondangan, malam minggu penuh kacang, dulu ada biduan ngobrol di masjid, masya Allah, itu ngigelnya di masjid ngomong begitu. Kata malaikat, gua keder sama lu, gua toyor pala lu, masjid lu ngomong begitu. Tes apa? Tawa mulu udah tadi. Iya, masya Allah. Maaf RT, bercanda ya. Siap. Yang ke-12, kalimatul lagwi. Ya. Kemudian etika yang berikutnya adalah kalau bisa menjauhi yub'ad ariha al-qabiha. Jangan bawa bau-bauan di masjid. Jengkol, bau petek. Mohon maaf, ini ya mohon maaf. Menurut saya termasuk bau rokok itu. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ini saya bukan ya. Karena di masjid ini banyak malaikat. Malaikat itu sensitif dengan yang enggak enak baunya. Lah kalau bagi yang merokok sih emang sedap, rokok enak. Lah kalau bagi yang enggak rokok, apalagi malaikat, lah kayak itu lagi tahu lagi baik. Tapi kalau di luar sana lo boleh, sepenuh mah. Kalau di sini mah kalau bisa lo jangan, kalau bisa jangan. Hah? Habis dapat ini apa namanya gol ininya. RT habis dapat golan, habis jual beli tantanya di pojokan Kiseeng ini. Jadi tidak boleh bawa-bawa itu. Kemudian yang berikutnya adalah sebagaimana di surat Al-A'raf ayat 31, khudu zinakum inda kulli masjidin. Kalau masuk masjid pakaiannya yang rapi, yang benar maksudnya. Lo bawa masuk masjid, ada 3 orang masuk masjid pakai kaos partai bagus. Yang satu PDIP di sini merah, belakangnya Golkar kuning. Yang belah sana P3. Kata yang tengah, belagu banget tuh, abang-abang pohon lu gede beringin di depan, abang-abang lu merah tanduknya lu di depan katanya. Gua rubuhin lu, banteng lu aja. Lah ngomong dari hati. Jadi ini kaos yang perang di dalam masjid nggak boleh. Di masjid jangan pakai kaos partai ya, atau kaos itu kecap bangau. Kalau di depan kecap bangau, belakangnya kecap bangau nomor 1. Jangan. Kalau bisa sih yang polos ya abang polos. Kalau nggak ada ya yang wajar, maksudnya yang jangan mencolok, kira-kira begitu ya. Yang berikutnya adalah ada dalam masjid doa sebelum keluar masjid. Nah ini juga biasain sampai seumur hidup kalau bisa, karena kita tiap hari ke masjid kan lumayan dapat pahala terus kan. Nintar pulang keluar pakai kaki kiri sambil doa, Allahumma inni as'aluka min fadlika, ya Allah aku mohon kepadamu karuniamu. Kenapa? Karena mau keluar dari masjid, mau nyari karunia. Kan di surat Al-Jumu'ah tadi dibilang baita qudati sholatu fantashiru bil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau udah selesai sholat Jumat, bertebaran cari nafkah. Nah, maka keluar minta doanya Allahumma inni as'aluka. Itu kalau direnungi Pak, ngeresep di hati. Umpama kata udah salah, keluar pakai kaki kanan, balik lagi biar biasa. Emang
kebaikan itu harus pakai rumus orang Sunda. Apa itu? Allahumma paksakeun heula. Paksain dulu. Lama-lama jadi biasa. Berikutnya adalah tidak sengaja menyengaja, ya, anyana mabil masjid. Tidak sengaja mau tidur di masjid, adab nggak boleh tuh. Bawa bantal, bang, bawa bantal gede amat kemana? Mau ngadem di mana? Masjid, mana enak? Lah kata malaikat, buat toyor pala lu nih. Nyengaja beda dengan tidak sengaja. Kalau tidak sengaja begini contohnya, tukang sol sekeliling capek, sholat zuhur, terus duduk di sini nyender, tidur pules, itu mah boleh, namanya kagak sengaja. Tapi kalau bawa bantal di rumah mau tidur, nggak boleh adabnya. Tidak boleh. Sebab apa? Kalau tidurnya terlalu pules, bantalnya dia ngegosek, bantalnya lepas, ini pipi ke masjid karpet. Secara fikih, kalau ngiler dari dalam lambung keluar najis. Tapi kalau ngiler di dalam mulut enggak dimaksud. Tapi enggak ada orang ngiler di mulutnya doang, pasti dari lambungnya. Apalagi habis makan gesek ngiler lagi. Ya, jangan. Berikutnya adalah, nah ini dia. Kalau memang diberi kesempatan datangnya pertama adalah yaqumu fi shafil awal, duduknya di depan. Kadang-kadang datang pertama mojok baik, apalagi Jumatan nyari tempat buat nyelempet, lah buat tidur ternyata. Saya juga khotbah kan, ada sih yang khusyuk, tapi ada juga yang saking khusyuknya. Begitu dibangunin, bang komat, dia bilang apa? Ini gak ada khotbahnya, pala lu gak ada khotbahnya, lalu ya pulas. Ada seperti itu. Jadi kalau duduk, kenapa? Karena saya pernah nerangin ya, hadisnya sahih ya, riwayat Imam Muslim, khairus sufuf lirijal awaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf bagi laki-laki di depan, dan yang paling buruk paling belakang. Wa khairus sufuf linnisa akhiruha wa syarruha awaluha. Seburuk-buruk saf bagi perempuan di depan, yang paling baik di belakang. Kecuali kana fihi ada tabirnya, kecuali ya ada batas, itu nggak apa-apa. Nah yang berikutnya adalah terutama kalau sholat Jumat yang terakhir ya, adab dalam masjid itu atau terkait dengan masjid, kalau bisa sekali-kali kita di masjid itu dapat pahala korban onta. Hadis Bukhari Muslim. Maksudnya gimana? Kalau Jumat sekali-kali datang pertama, karena Rasul mengatakan kalau orang hari Jumat datang pertama, dia dapat pahala sempurna sholat Jumatnya dan dapat pahala berkorban onta 50 juta kali 700. Bayangin coba kalau tiap Jumat begitu. Datang kedua, pahalanya seperti sedekah seekor sapi 20 sampai 30 juta. Yang ketiga, korban seekor kambing. Yang keempat, korban seekor ayam. Yang kelima, korban telur ayam. Udah 5 doang, telur cecek nggak ada Ustaz. Maksud saya begini, sekali-kali dong seumur hidup masa ya kagak pernah dapat onta. Saya alhamdulillah pernah ngerasain, tapi ini blessing in disguise, berkah terselubung. Saya dapat jadwal khutbah di Catalina bagus sama ya, Pak, Gading Serpong. Karena saya baru pertama, saya antisipasi takutnya macet. Datang saya berangkat jam 10 dari Julupang. Ternyata dekat. Lah lewat sini nih, Asajadah sono bagus tuh. Iya, yang ada hotel apa itu? Kanan dikit. Ya Allah, nyampe sana saya jam 11 kurang 20-an. Bahkan setengah 11 kan. Lah orang tengah 11. Saya lihat di masjid kosong loh, pokoknya Jumatan apa kagak ini ya? Ya kalau merebut mah yang memang ngejedok di situ kagak dihitung. Ya kalau merebut memang ya emang di situ ya berarti ya. Iya kagak dihitung. Ya kagak dihitung. Kecuali dia menyengaja mandi, memang berniat pengen dapat pahala itu dapat. Jadi saya ke masjid lah nggak ada orang sama sekali ini.
Alhamdulillah ada yang lewat, Pak ini ada Jumatan, ada Pak, ntar juga toanya bunyi, bener ya, kira-kira beberapa saat. Nah saya ingat hadis ini nih, alhamdulillah dapat pahala ontakan, udah masuk saya. Ya. Yang kedua di kantor, saya nggak sebut kantornya Tangerang Selatan, itu juga sama, itu masjid pertama kali ada Jumatan, lah saya suruh khutbah. Sama, saya pengen supaya nggak macet, nggak terlambat. Jam 11 sampai nyana, nggak ada orang juga. Alhamdulillah setengah 12 baru pada datang. Ya jadi Bapak kalau bisa nih, kan rumahnya dekat ini, longokin aja. Oh, belum ada orang, cepat buru-buru mandi, datang ke sini lagi, datang ke sini. Ya sekali-sekali adalah pahala itu kira-kira. Lailok seumur umur nggak pernah dapat telur cecek juga enggak. Ya rasanya malu ya. Baik, saya kira ini adab-adab di dalam masjid mudah-mudahan menjadi perhatian buat kita semuanya. Yang paling sederhana tadi kalau masuk keluar ya, kalau bisa seumur hidup mulai hari ini nih, dan ini sunnah kita kerjain. Masuk kaki kanan, kalau doanya belum hafal, yang penting kaki kanan dulu, keluar kaki kiri. Kalau salah mundur lagi. Kalau udah biasa nanti insya Allah hati kita akan menuntun itu. Segera demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau enggak ya kita doa. Pak Jagus ya. 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 Yang dihitung bukan ukuran jamnya, tapi kehadiran badan kita. Pan begini Pak Haji, kalau 5 orang mah bisa kehitung. Lihat coba kita datang umpamanya, udah ada orang, berarti gua nomor 2, gitu bisa. Kalau udah ke 6 ke 7 8 mah ya udah blerot udah. Makanya biasanya yang bisa dihitung mah yang 1 sampai 5, pas. Jadi bukan jamnya, tapi kehadiran badan kitanya di masjidnya. Begitu Pak. Makanya beruntung yang rumahnya depan masjid. Itu kalau bisa tiap Jumat tuh, kalau onta mulu. Lo onta 50 juta kali 700, luar biasa. Tapi kadang-kadang malah ini bukan di Jelupang, kadang-kadang yang dekat kadang-kadang malah ngandelin orang Pak Ustaz. Belum belum ada. Setengah 12 baru setengah 12 lagu mah deket ini baru enggak Pak RT dia mah jangan ditanya dia mah, jangan ditanya RT Pak Jul mah, dia tinggal nyengkat dong. Ya kadang yang dekat malah ngandelin orang, mestinya kan kesempatan lagi pamili saja paling tetap. Nah ini bukan RT sini, RT sono, RT Karawang. Kalau RT Panjul mah jangan ditanya. Saya kira gitu, bagus ya. Ada lagi? Bang Budi. Nggak izin. Ya. Watawa sawabil haqqi, berwasiatlah kalian dalam kebenaran dan kesabaran. Di situ ayatnya ammah umum, termasuk untuk suami istri. Kalau begitu berhak menurut ayat ini, karena memang laki-laki atau suami itu diberi tugas oleh Allah tidak hanya memberi nafkah, tapi memberi pelajaran, memberi pengajaran. Maka tegur istri kita. Karena tadi kalau ada apa-apa kan yang tanggung jawab kan suami. Kalau izin makan enak. Si suami pun walaupun jauh ya tetap ya bini saya lagi kondangan saya tahu. Tapi kalau kagak izin dia kepleset, dia jatuh misalnya. Begitu pulang Bang, gua kepleset kondangan. Sekalian lu kagak nyungsep dikali lalu kagak izin gua gitu kira-kira. Begitu Pak Budi? Ya wajib saling berwasiat.
Oh, lain. Kalau menyediakan sembako, pertama saya kira nggak mungkin di area sini, pasti di depan sana. Dan yang kedua, akadnya bukan jual beli, tapi adalah sedekah. Ya. Jadi DKM hanya mendapatkan amanah untuk membagikan. Sepanjang di depan sana tidak masalah, bukan di area ibadah utamanya ya, tapi di depan sana. Jadi yang dimaksud dilarang itu transaksi benar-benar tadi seperti saya bilang, nawarin ke Pak Abdul, tolong beli dong nih masker saya 1.500 dah, saya dapat untung gope karena saya belanjanya segitu Pak. Jadi harus ada barangnya Pak ya, kalau misalnya bicara berbicara transaksi. Iya, dapatkan barangnya ada. Walaupun itu boleh, tapi sebaiknya juga itu dihindari membicarakan tentang transaksi di dalam masjid sebaiknya. Tapi kalau di pelataran masjid tidak masalah. Begitu. Ada lagi? Sedikit Pak. Siap Pak ya. Ada khotib yang mengangkat tangan Pak, boleh nggak itu Pak? Khotib mengangkat tangan maksudnya? Dalam khotbahnya mengangkat tangan. Oh. Sebagai tangan yang bergerak. Iya. Memang urusan khutbah atau khotib ini terjadi ikhtilaf ya. Dan dua-duanya baik. Pertama, ada kelompok yang berpatokan kepada riwayat hadis yang menyebutkan Nabi Muhammad ketika khutbah itu mukanya sampai memerah saking semangatnya. Ya tentu gesturnya pun menyesuaikan. Maka mengangkat tangan asal tidak berlebihan boleh. Ya. Kalau Pak Haji Mahfud sholat Jumat di Dewan Dakwah di Keramat, ya, atau hampir di Jakarta ya, yang mesin-mesin tertentu, ini khotbah, ya begitu dah, tangan saya. Nah itu pendapat yang pertama seperti itu. Nah, pendapat yang kedua, para ulama mengatakan bahwa Jumat itu beda. Ini ibadah yang khusus, maka untuk kekhusyuan dan agar terjadi khidmat, maka khutbah pun sebaiknya adalah yang tenang dan nyaman untuk diperlihatkan sehingga tidak ekspresi gerak tangan dan sebagainya tidak ada. Ini pendapat yang kedua. Nah, kalau saya sambil dua-duanya, kalau saya tahu di masjid A ini gayanya gaya yang tadi yang tenang, ya saya ikut tenang. Tapi kalau ada masjid yang memang memperbolehkan gaya ibarat renang mah rada bebas, saya juga agak sedikit ada ekspresi tangan sedikit. Jadi intinya dua-duanya ini perbedaan, harus saling menghormati saja. Jadi ada dasarnya masing-masing. Begitu gitu ya. Baik, itu mah cuma sendirian ya. Aku nanya apa kagak ini? Kagak. Dirian baik, kasihan baik itu ya. Besok-besok buat teman. Mari kita tutup pertemuan ini agar mendapatkan berkah dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah, ij'alna, jadikan kami minat tawabin, golongan ahli taubat. Waj'alna ya Allah, jadikan kami minal muttaqin, golongan ahli taqwa. Waj'alna minal mukhlasin, golongan orang-orang ikhlas. Waj'alna minas syakirin, golongan ahli syukur ya Allah. Waj'alna minas sabirin, golongan orang-orang yang sabar ya Allah. Waj'alna minal qari'in, golongan ahli Quran. Waj'alna minal dzakirin, golongan ahli zikir ya Allah. Waj'alna min ibadika sholihin, jadikan kami bagian dari hamba-hambamu yang saleh. Rabbana wa Rabb kami atina, karuniakan kepada kami fid dunya hasanah, kehidupan dunia yang hasanah, wa fil akhirati hasanah, kehidupan akhirat yang hasanah, wa qina adzabannar, hindarkan jauhkan kami dari api neraka. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la